persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan, ini kami hamba yang Kau persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan
hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib perbuatan-Mu.
kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkan-Mu, mau selalu melayani-Mu, mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkan-Mu, mau selalu melayani-Mu, mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, para pengikut setia Eksosia Bible Teaching dimanapun kita berada. Mari saya mengajak kita semua mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita menghampiri pengalaman Yahweh Bapa kita.
ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Penantian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Mari lebih lagi tolong pujian ini tenggelamkan kami ya Bapa. Tenggelamkan ku Bapa di dalam hadirat-Mu. Dimanapun ku berada, setiap waktu kami mau akhiri jalan hidup kami. Ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Penantian yang sempurna hadirat-Mu. Aku berpaling, aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu. Mari lebih lagi kita tenggelam dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan ku Bapa di dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhentian yang sempurna hadirat-Mu. Aku berpaling, aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat. Tak kami berpaling dari hadirat-Mu Tuhan. Aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam. Ini kerinduan hati kami ya Bapa. Kini selamanya
berpuja hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya, di hari kini dan selamanya, kini selamanya, di hari kini dan selamanya, kini selamanya, di hadirat-Mu. Sembah bagimu Bapa, hormat bagimu Bapa, kami sembah, kami sembah,
hadirat kini dan selamanya, kini selamanya, di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman menjadi penuntun kehidupan kami ya Bapa, menerangi setiap langkah kami Tuhan, sehingga kami mampu berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari bersama dalam kebencian ini kita tahu sampai kapan. Perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Kita ulangi pujian ini bersama. Kita tahu sampai kapan hari hidupku. Kita tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan
Baik, shalom Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah, Bapa kami, sumber kehidupan, pemelihara kami. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini kami boleh ada dalam hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, bahkan akan diberkati oleh kebenaran firman. Bapa, hadirlah bersama-sama dengan kami. Hamba-hamba-Mu baik yang onsite di tempat ini maupun yang mengikuti secara online dari dimanapun mereka berada, Tuhan hadir menjamah dan melawat kami. Beritahukan kepada kami firman-Mu dengan pesan yang istimewa kepada kami semua. Roh Kudus tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat sore, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam Exousia Bible Teaching hari ini Rabu 30 Oktober 2024. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan dalam Mazmur 73, di sana dituliskan bagaimana perasaan seseorang yang dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati menjaga kelakuannya bersih. Tetapi ketika dia melihat ada orang-orang di sekitar yang dia sebut, Mazmur Asaf ini menyebutnya dengan orang fasik, ternyata gemuk-gemuk, enak-enak hidupnya dan lain sebagainya. Kontras antara apa yang dirasakan, antara yang dialami oleh pemazmur ini dengan kehidupan orang fasik yang kelihatannya enak, nyaman, tenang. Bahkan disebutkan gemuk-gemuk tubuhnya. Tetapi hal itu tidak boleh menjadi alasan atau menjadi sesuatu yang membuat hati kita menjadi kecil, menjadi ciut. Seolah-olah dalam hati kita mengatakan, kok kayak gini ya, percuma kita ikut Tuhan. Padahal kita sudah sungguh-sungguh tulus ikut Tuhan, menjaga kehidupan bersih. Ternyata Alkitab mengatakan dalam Mazmur Asaf ini menuliskan, dia seperti dalam tempat pembantaian, ya, di tempat-tempat yang celaka. Seolah-olah seperti itu kehidupan dia. Padahal dia sudah menjaga kehidupannya bersih dan mencuci tangan tak bersalah, ya. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa orang yang memiliki hati yang bersih atau tulus ditandai dengan tidak melukai atau mengupayakan penderitaan dan kerugian orang lain, baik di depan maupun di belakang orang tersebut. Jadi kalau kita melihat tadi dalam Mazmur 73 itu, memang kelihatannya seolah-olah ada yang kontras, ada yang perbedaan. Bahkan dalam Mazmur 73 itu ayat 6 di 8 dikatakan begini, sebab itu mereka mengkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Mereka meluap-meluap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati, ya. Untuk orang-orang yang fasik tadi, ya. Nah, kata pemerasan dalam bahasa Ibrani adalah kata diterjemahkan dari kata osek, yang artinya tekanan atau tindasan, ya. Nah, tekanan atau tindasan itu hanya bisa berlangsung, ya, bisa berlangsung, bukan hanya, ya, bisa berlangsung, bisa terjadi. Salah satunya adalah akibatnya kalau kita memiliki suatu posisi tertentu. Kita memberikan intimidasi, kita memberikan tekanan, pemerasan, memberikan tindasan. Kalau misalnya kita memiliki posisi di atas dari orang, kita memiliki kekuatan, di situ kita bisa berpotensi untuk memberikan tekanan atau penindasan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita memiliki ketulusan yang standarnya sempurna seperti Bapa, dengan pernyataan kasihilah musuhmu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ketika pipimu yang sebelah kanan ditampar, beri juga pipi yang sebelah kiri. Jadi dalam ketulusan hati, jangankan orang yang kelihatan lebih enak hidupnya, ya,
Jangankan terhadap orang fasik yang kelihatannya hidup lebih enak. Musuh pun Alkitab, Yesus memberikan nasihat, mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Apalagi kalau hanya kita membandingkan kehidupan kita yang sudah sungguh-sungguh tulus menjaga kehidupan bersih, suci, berkenan, memperjuangkan kehidupan yang berkenan kepada Bapa. Terus kita lihat ada orang fasik yang kontras dengan kehidupan kita. Tidak perlu itu menjadi alasan atau menjadi semacam mempengaruhi kehidupan kita, kemudian damai sejahtera kita hilang. Apalagi kalau sampai kita mencurigai jangan sampai Tuhan berlaku tidak adil. Itu sangat mengecewakan Tuhan, sangat mendukakan hati Tuhan. Ingat, berkat jasmani yang diperoleh setiap orang itu adalah bersifat common grace atau berkat yang berlaku umum. Tidak spesial khusus diberikan kepada orang percaya atau kepada orang Kristen. Tidak. Ya, barang siapa yang bekerja keras, ya, pasti akan diberkati. Entah dia orang Kristen atau bukan orang Kristen, orang percaya atau bukan orang percaya, itu sifatnya anugerah umum. Siapa yang bekerja keras akan diberikan berkat. Ya, makanya Alkitab mengatakan Tuhan itu menerbitkan matahari dan hujan bagi orang fasik dan juga orang benar. Itu berkat Tuhan. Nah, barang siapa yang dengan tanggung jawab, dengan kompetensi yang dimiliki, mengelola berkat Tuhan tersebut, menghasilkan berkat bagi dirinya, Tuhan pasti akan berkati. Makanya salah satu pilar kita itu kan tanggung jawab, ya. Tanggung jawab mengelola apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi tidak boleh merasa kita tidak diberkati Tuhan, apalagi kalau kita mengukur berkat Tuhan itu dari hal-hal jasmani yang kita peroleh. Itu keliru, bahkan cenderung sesat, cenderung menyesatkan kita. Nah, mari kita lihat, kalau kita melihat dalam 1 Petrus ya, 1 Petrus 1 ayat 3 kalau tidak salah, atau 2 Petrus, sebentar. Ya, betul. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Jadi kalau kita memandang berkat Tuhan, ya apapun bentuknya, entah itu bentuk yang enak ataupun yang tidak enak, kalau kita memandang berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, nah itu baru benar. Ya. Kita tidak boleh melihat berkat Tuhan itu dari hanya hal-hal yang bersifat jasmani. Karena belum tentu yang kita peroleh itu adalah berkat yang membawa berguna untuk hidup saleh. Kalau kita mendapatkan sesuatu dan karena sesuatu tersebut kemudian hidup kita jadi jahat, ya itu bukan anugerah yang berasal dari Tuhan yang berguna untuk hidup saleh. Ya, bisa saja berkatnya betul berasal dari Tuhan, tapi kita salah menggunakan, yang akhirnya kita bukan semakin saleh hidupnya, justru semakin rusak. Ya. Jadi kembali ke hal yang tadi. Jadi orang yang tulus hati pasti mengupayakan kebaikan bagi orang lain. Tidak mungkin tidak. Ya. Orang yang tulus hati pasti mengupayakan kebaikan bagi orang lain. Dia tidak akan melihat, jangankan orang yang lebih baik keadaannya. Mungkin keadaan secara fisik, secara ekonomi, secara kesehatan, mungkin jangankan orang yang lebih baik. Orang yang menjadi musuh sekalipun, itu untuk bagi orang yang tulus hati, itu akan didoakan, ya, akan dikasihi, ya, seperti yang diajar kalau terus tadi yang saya katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Kalau ada orang yang mengajak jalan 1 mil, jalanlah dia dengan dia 2 mil dan lain sebagainya. Itulah spirit yang harus dihidupi oleh orang yang tulus hati. Salah satu indikasi orang yang tulus hati itu tidak merencanakan sesuatu atau mengupayakan sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Ya, itu orang yang tulus hati. Ya, itulah sebabnya orang tulus di Mazmur yang Mazmur tadi, Mazmur 73 ayat 15 itu ya, sebentar. Di Mazmur 73, Mazmur 73 ayat 15 kalau tidak salah.
Nah, dengan begini, seandainya aku berkata, aku mau berkata seperti itu, ya, aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu, ya. Jadi dia bilang, kalau dia mau omong saja, ya, kalau dalam konteks ini, ya, kalau dia mau berkata saja, dia mau berkata seperti itu. Apa perkataannya? Kita lihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tadi, nah, ayat 13-14, ya. Sesungguhnya seandainya aku berkata, aku mau berkata seperti itu. Nah, berkata seperti itu maksudnya apa? Lihat ayat 13-14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan aku kena hukum setiap pagi. Jadi pemazmur ini, orang yang tulus hati ini dalam Mazmur 73 ini, kalau dia mau omong saja, dia mau omong seperti itu. Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Tetapi kemudian dia sadar, kalau dia omong seperti itu, dia akan berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Artinya kepada warisan, kepada keturunanmu dia berkhianat. Dia tidak bisa menunjukkan jejak Tuhan dalam kehidupannya untuk bisa menjadi teladan. Ya. Jadi maksud pernyataan orang tulus ini adalah, kalau ia menolak didikan Allah atau bahkan menyalahkan Allah, maka tidak ada warisan yang baik bagi generasi berikutnya. Ya. Maksud dari pernyataan tadi, kalau seandainya aku berkata, aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Maksudnya adalah, kalau ia menolak didikan Allah atau bahkan menyalahkan Allah atas keadaannya, maka tidak ada warisan yang baik bagi generasi berikutnya. Ya kan? Makanya keadaan apapun hari ini, kita tidak boleh membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Ya, terimalah keadaan kita dan mengertilah bahwa keadaan kita ini adalah proses pembentukan Tuhan. Dan kalau kita bisa melaluinya, kita tidak berkhianat ke generasi berikutnya. Justru kita bisa meninggalkan jejak Tuhan dalam kehidupan kita dan orang bisa lihat. Alkitab mengatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan baik apa? Tidak hanya sekedar berbagi-bagi sesuatu, tidak. Ketika kita menghadapi setiap permasalahan kehidupan dan kita tidak mencurigai Tuhan, bahkan kita tidak berbuat dosa dalam pergumulan kehidupan kita mewariskan jejak kehidupan yang indah bagi generasi-generasi berikutnya. Kita tidak ada hutang, kita tidak berkhianat. Kenapa? Karena kita menunjukkan model kehidupan, sekalipun dalam keadaan tertindas, dalam keadaan terintimidasi, kita tetap menampilkan wajah Kristus melalui kehidupan kita. Maka sekali lagi saya katakan tadi, kalau lihat Mazmur 73, kita tidak pantas, bahkan kalau kita membandingkan saja, bagi saya ya, hati kecil saya mengatakan kita melukai perasaan Tuhan, kita melecehkan Tuhan. Kalau kita sekedar membandingkan, wih, enak ya, dia hidupnya lebih enak ya. Dalam mengucapkan kalimat itu pun bagi saya ya, dalam hati kecil saya rasanya Tuhan tidak berkenan kalimat itu. Kenapa? Yang pertama, kita tidak tahu persis bagaimana keadaan orang itu. Yang kedua, Tuhan mungkin ingin membentuk kita melalui peristiwa yang sedang kita alami sekarang. Maka hadapi. Jangan mencurigai Tuhan, bahkan jangan menyalahkan Tuhan, supaya kita tidak berkhianat kepada generasi-generasi berikutnya. Kita menunjukkan teladan hidup yang benar bagi mereka, ya. Sekali lagi, pernyataan tadi dalam Mazmur ayat 15 itu, ayat 15 menunjukkan bahwa kalau ia menolak didikan Allah atau bahkan menyalahkan Allah, maka tidak ada warisan yang baik bagi generasi berikutnya. Tidak akan ada berkat bagi orang di sekitarnya. Maka ia berusaha menerima penderitaan yang ia alami sebagai cara Allah memperindah karakternya, sehingga kehidupannya dapat menjadi berkat dan pengenalan akan Allah yang benar dapat dilestarikan
dan diwariskan bagi generasi mendatang. Walaupun pemazmur ini pada mulanya berkata, percuma aku mempertahankan hati yang bersih, percuma aku tulus. Walaupun sempat terbesit sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa proses ini adalah proses pembentukan Tuhan, dan kalau dia bisa melalui dalam tuntunan Tuhan, dia bisa mewariskan kehidupan ke generasi berikutnya. Jadi sebenarnya peristiwa kehidupan yang kita alami itu cara Tuhan untuk menulis jejaknya dalam kehidupan kita. Nah, jejak dalam kehidupan kita akan diikuti oleh orang-orang yang kita, generasi-generasi kita selanjutnya. Sebagai orang tua, akan jejak kehidupan yang kita hidupi bersama-sama dengan Kristus itu akan diwariskan kepada anak-anak. Anak-anak bisa melihat, ya. Satu kali anak saya bilang begini, "Bapak ini kudus terus ya." Saya bingung maksudnya apa? Karena perasaan saya ya masih banyak hal yang tidak pantas, yang masih hal yang mungkin melukai perasaan Tuhan dalam ketidaksengajaan, ketidakmengertian. Saya bilang, "Bapak ini kudus terus ya. Pagi-pagi dengan Bapak Eras, siang khotbahnya Bapak Eras, malam dengan Bapak Eras terus." Jadi bagi dia indikator kudus itu adalah kalau dengar khotbah. Anak saya yang bungsu. Tetapi itu bisa menjadi warisan. Dan anak saya yang bungsu itu sangat mengidolakan Bapak Eras, ya. Ketika dan Oma Eras, ya. Ketika waktu itu datang, dia sudah sein pakai kedipan mata. "Papa, mau foto." Jadi ibu Eras sudah mau pulang, bilang, "Bu, mohon maaf Bu, ini anak saya yang mau foto." Maka fotolah. Kemarin hari Rabu juga yang pas datang ke sini sudah siap dia. Mau foto, mau ketemu Bapak, mau ketemu Opo Eras untuk berfoto. Ya, tapi memang Tuhan berkata lain dan Bapak sakit tidak bisa bertemu. Seperti itu. Jadi kita bisa mewariskan kepada anak-anak kita jejak kehidupan karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan kita tidak berutang. Ya, kita tidak berkhianat. Kalau misalnya kita dapat pergumulan, kemudian kita mulai mencaci maki, ada keluar kata-kata yang tidak pantas, bahkan menyalahkan Tuhan, warisan apa yang kita bisa mau tinggalkan? Ya, warisan apa yang bisa kita tinggalkan? Anak-anak kita melihat dalam diam mereka melihat bagaimana respon orang tua ketika menghadapi persoalan hidup. Sebagai mentor-mentor kita bisa mewariskan kehidupan yang benar. Walaupun dalam pergumulan kehidupan kita bisa wariskan karena ada jejak Tuhan yang Tuhan sudah lukis dalam kehidupan kita. Bagaimana cara Tuhan melukis? Melalui peristiwa kehidupan. Maka jangan mudah untuk menengking setiap persoalan dalam nama Yesus. Beberapa kali EBT yang lalu saya juga pernah sampaikan, bagaimana kalau seandainya Ayub itu adalah seorang yang mudah menengking dalam nama Yesus. Ketika ujian itu diizinkan Tuhan, kemudian dia tengking dalam nama Yesus, padahal itu adalah proses pembentukan. Mahal proses itu. Ya. Jadi tidak ada berkat, tidak ada warisan yang baik yang bisa kita wariskan kepada generasi berikutnya. Tidak ada berkat bagi orang-orang di sekitar. Kalau seandainya kita mendapat kesulitan hidup, pergumulan hidup, kemudian kita mengatakan percuma hidup suci, percuma hidup kudus, toh hidup juga menderita. Bukan itu esensinya. Karena penderitaan secara fisik, ekonomi, bukan itu yang menjadi fokus kita. Bisa saja itu menjadi cara Tuhan untuk membentuk, untuk memperindah karakter kita, sehingga kehidupannya dapat menjadi berkat. Jadi berusaha menerima penderitaan, maka kita harus berusaha menerima penderitaan yang kita alami sebagai cara Allah memperindah karakter, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat dan pengenalan akan Allah yang benar dapat dilestarikan atau diwariskan bagi generasi berikutnya. Dengan demikian orang yang tulus dapat memperkenalkan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Jadi kita menjalani kehidupan dalam konteks hari ini adalah supaya kita memperkenalkan kepada generasi kita berikutnya siapa dan bagaimana model kehidupan Allah yang benar itu. Makanya Yesus mengatakan, kau lihat aku, kau lihat Bapa. Bukan berarti Yesus adalah Bapa, bukan. Moralitas kehidupan, kesucian, ketaatan yang diperagakan oleh Yesus itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Makanya Yesus mengatakan,
Kau lihat aku, kau lihat Bapa. Di firman yang lain dikatakan, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Artinya apa? Kalau dalam kehidupan Yesus, ketika kita melihat kehidupan Yesus, kita melihat Bapa, maka dalam kehidupan kita sebagai utusan Kristus harus terpancar kehidupan Kristus. Seperti Paulus mengatakan, namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Bukan berarti tiba-tiba mukanya berganti menjadi wajah Kristus, bukan. Tetapi model kehidupan yang diperagakan Paulus adalah kehidupan yang seperti kehidupan Kristus. Dan kalau kita memperagakan kehidupan itu, kita memperkenalkan kepada generasi kita berikutnya siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Dan itu luar biasa, istimewa, luar biasa sebenarnya kalau kita bisa memancarkan cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan generasi berikutnya atau anak-anak kita atau menti-menti kita atau siswa-siswa kita bisa mengikuti jejak itu. Justru sangat kontras dan sangat disayangkan ya. Banyak yang saya dengar, termasuk saya juga mengalami sendiri. Ketika saya dulu SD, SMP, SMA, justru yang paling ganas itu adalah guru pendidikan agama Kristen. Yang sebenarnya kita harus melihat jejak Tuhan dalam kehidupan. Tetapi justru guru itu yang justru lebih ganas, lebih jahat, jalan kemana-mana pegang rotan. Ya, nah kita harus mengubah cara itu. Orang-orang di sekitar kita atau kalau sebagai guru, sebagai mentor, menti-menti kita harus melihat bahwa ada Kristus yang hidup dalam kehidupan kita, supaya dia bisa mencontohi, meneladani kehidupan kita. Nah, kalau hari-hari ini kita sering melihat atau mendengar orang Kristen menyanyi atau berkata bahwa Allah itu baik, sungguh baik, amat baik. Nah, baik yang bagaimana itu juga harus kita pertimbangkan. Baiknya Allah itu baik yang seperti apa, itu pun kita harus renungkan. Supaya jangan sampai kita salah memandang Allah kita. Sebab seseorang tidak akan bisa menyembah Allah kalau hidup sehari-harinya tidak kudus, tidak berkenan di hadapan Allah. Dia pun harus pasti salah memahami Allah. Kalau seandainya orang tersebut tidak menjaga kehidupannya bersih, kudus, tidak bercacat celah, dia pasti salah menilai Allah. Ya, dia pasti keliru menampilkan Allah yang benar dalam kehidupannya. Jangan berpikir kalau seseorang hartanya banyak, pertanda diberkati, belum tentu seperti yang saya bilang tadi. Ya, harta banyak belum tentu itu karena diberkati. Karena yang namanya harta, kekayaan, berkat jasmani itu sifatnya common grace. Diberikan kepada semua orang yang memang sungguh menggunakan, melakukan tanggung jawabnya. Siapa yang kerja keras pasti akan mendapatkan berkat jasmani. Ya, common grace itu tatanan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita belum mendapatkannya, maka kita yang harus mempertanyakan diri. Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab atau tidak? Jadi itu tidak bersifat mistis. Makanya dalam konteks kekristenan, kalau misalnya ada bilang, oke, doa puasa untuk menghapus hutang, ya jadi mistis. Ya, doa puasa supaya bisa dapat mobil itu jadi mistis. Kenapa? Itu mudah sekali, tinggal kerja keras. Dan Tuhan kalau misalnya itu pekerjaan, jangan kan ya pekerjaan yang benar, yang Tuhan berkenan. Banyak orang bisa dapatkan mobil dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal, yang melukai perasaan Tuhan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah mengukur kalau seseorang itu mendapat harta yang banyak itu tanda diberkati Tuhan. Belum tentu. Tetapi selama ini kalau orang memiliki kelimpahan harta, sukses dalam karir, dalam jenjang kepangkatannya, lalu orang berkata dia orang yang diberkati, penekanannya pada berkat jasmani, dan itu sudah membudaya. Banyak ya sudah membudaya, itu sudah menjadi tatanan umum lah. Kalau ada pangkat besar, kemudian sukses dalam karir, harta banyak, pangkatnya naik, itu dianalogikan atau diasosiasikan sebagai berkat Tuhan. Bagi saya untuk menilai berkat Tuhan itu seperti yang saya tunjukkan tadi dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Bagi saya ya, untuk kita melihat itu berkat Tuhan. Jadi menilai berkat Tuhan itu apakah membuat hidup kita semakin
tidak? Apakah berkat yang kita peroleh itu justru akan membuat kita meningkatkan pengenalan kita akan Dia atau tidak? Kalau justru kita semakin rusak, nah itu perlu dipertanyakan. Ya. Makanya diberkati secara harta melimpah, jenjang karir yang bagus, kepangkatan yang terus naik, itu bukan menjadi indikasi, bukan menjadi satu-satunya indikasi mutlak bahwa kita diberkati Tuhan. Kalau jabatan naik kemudian kita menjadi semakin arogan dan semakin menindas orang dengan semena-mena, untuk apa? Tidak menambah kesalehan hidup, ya, tidak menambah kesalehan hidup, itu berbahaya sekali, ya. Dalam satu perjalanan ada diskusi bersama dengan hamba Tuhan yang mengatakan begini, sebenarnya penderitaan kita di masa lalu itu bisa menjadi alat Tuhan, sekaligus bisa menjadi alat setan. Coba maksudnya apa ya? Beliau menjelaskan begini, penderitaan itu bisa menjadi alat Tuhan. Misalnya kalau kita miskin di masa lalu, kemudian kita kerja keras dan kita menjadi kaya, memiliki sesuatu, kita akan, kalau kita berespon benar, maka itu akan menjadi alat Tuhan. Artinya apa? Kita akan memiliki belas kasihan yang besar kepada orang-orang lain. Kita akan melihat orang miskin, aduh kasihan, saya seperti itu. Belas kasihan kita menjadi besar kepada mereka. Tapi kalau misalnya tidak diresponi dengan benar peristiwa itu, maka bisa menjadi alat setan. Misalnya, dulu miskin, kemudian karena dia kerja keras mendapat harta melimpah. Kemudian karena tidak berespon dengan benar, maka orang ini menjadi orang yang pelit. Kenapa pelit? Karena dia takut akan jadi miskin lagi. Karena dia tahu ketika miskin jadi menderita hidupnya. Jadi peristiwa yang sama, respon yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Maka beliau mengatakan begini, kita itu harus banyak berbelas kasihan. Walaupun dulu kita miskin, kita harus banyak berbelas kasihan. Kita tidak mungkin mati binasa, mati kelaparan. Tuhan pasti jaga kita. Beliau sampaikan seperti itu dalam diskusi di mobil. Dan itu luar biasa. Saya mendapatkan karena saya nyetir, saya hanya bisa mendengar, tidak sedikit pun saya tambahkan, tapi itu sungguh membekas. Ya. Karena saya sendiri tidak pernah merasa begini, takut jadi miskin, tidak. Ya, saya dulu miskin sekali, ya. Miskin, hidup, rumah pun pindah-pindah, rumah pun hanya dari yang kayu yang digali, kayunya ditanam dalam tanah, kemudian diikat dinding alang, ya. Kok dinding alang? Apa atapnya alang-alang? Dan itu beberapa kali pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau orang yang sekampung dengan saya pasti tahu beberapa kali pindah tempat rumah, ya, dengan alang-alang seperti itu, sederhana. Ya, suatu saat sudah sederhana, angin tiup, pohon datang tumbang, tendes pas di tengah-tengah yang alang itu. Ya, mengerikan, miskin sekali. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, sepanjang yang saya rasakan, saya tidak pernah merasa takut untuk miskin. Justru kalau lihat anak yang dulu sahabat-sahabat bapak saya, anak-anaknya yang tidak bisa kuliah, saya kasihan. Kamu mau kuliah, yang penting syaratnya itu kamu harus taat dengar-dengar, tidak boleh merokok, tidak boleh pacaran yang tidak baik. Kamu masuk Stakupang, nanti saya usulkan, saya minta untuk bantu supaya dikasih beasiswa. Saya sampaikan seperti itu, ya, tidak disimpan sendiri. Nah, itulah kalau kita berespon benar terhadap penderitaan kita di masa lalu, hasilnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita melukis jejak Tuhan dalam kehidupan kita, sekaligus menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau misalnya bilang, aduh tidak usah, nanti mereka lebih dari saya, nah celaka, sudah, setan semua itu. Kalau kita menganggap bahwa nanti mereka lebih dari saya, ya sudah, selesai, sudah. Ya, saya puji Tuhan termasuk orang yang sangat senang kalau misalnya lihat anak-anak itu yang saya usulkan bisa kemudian mereka berkembang bagus, semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, itu sangat senang. Bahkan tidak merasa takut kalau misalnya suatu saat mereka bisa lebih dari saya, tidak jadi masalah. Ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita salah memandang Tuhan. Ya, kehidupan yang tidak kita
tidak kudus, yang tidak suci di hadapan Tuhan, itu berpotensi membuat cara berpikir, cara kita memandang Tuhan bisa salah. Maka pintu masuknya adalah jaga kehidupan kita supaya jangan jaga kehidupan kita supaya kehidupan kita jangan menjadi kehidupan yang bercela di hadapan Tuhan. Ya, jaga baik-baik.